Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Wahyu Dewi Kurniawati pada video pembelajaran matematika kelas 7. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bentuk aljabar. Apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar itu? Terus kita tahu tentang unsur-unsur aljabar. Nah, kita juga sudah membahas tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Kita juga sudah membahas pecahan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar. Nah, apabila dari adik-adik ada yang belum paham, adik-adik bisa putar lagi videonya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah pada soal cerita. Nah, tanpa berlama-lama kita bahas satu persatu ya adik-adik. Let's go. Nah, di sini soal yang pertama. Jumlah dua bilangan berbeda adalah 5 dan hasil kalinya adalah 6. Jika diketahui salah satu bilangan tersebut adalah 3, maka tentukan bilangan yang lain. Nah, di sini diketahui jumlah dua bilangan berbeda yaitu 5. Hasil kalinya 6. Salah satu bilangan yang diketahui 3. Nah, yang ditanyakan bilangan yang lainnya itu berapa? Nah, langsung saja. Yang pertama kita ke operasi perkalian. Nah, di sini yang diketahui itu 3. Salah satu bilangannya yaitu 3. Nah, 3 itu kita masalkan menjadi X. Dengan penyelesaiannya, untuk yang operasi penjumlahan, kita misalkan X plus Y sama dengan 5. Nah, X-nya tadi kita masukkan, kita substitusikan. X-nya tadi berapa? 3 ditambah Y. Kenapa Y? Karena Y kan belum diketahui apa-apa. Nah, sama dengan 5. Nah, setelah itu coba kita sederhanakan. Y sama dengan 3 bisa dipindah ruas. 5 menjadi 5 dikurangi 3. Yaitu 5 kurangi 3 hasilnya 2. Jadi Y-nya 2. Nah, coba kita bener nggak sih kalau Y itu 2, bilangan yang lain itu 2. Nah, kita ke yang hasil kalinya 6 tadi. Coba kalau perkalian itu kan X kali Y sama dengan 6. Coba kita masukkan. Untuk X-nya tadi 3. Untuk Y-nya 2. Sama dengan 6. Coba 3 kali 2 apakah sama dengan 6? 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Oh, berarti benar. Bilangan yang lainnya itu adalah 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ke soal yang nomor 2. Di dalam kulkas terdapat 2 tomat, 4 kobis, dan 5 wortel. Kemudian, ibu mengambil 1 tomat, 2 kobis, dan 1 wortel. Setelah itu, ibu memilih lagi 1 tomat, 2 kobis, dan 2 wortel. Berapakah jumlah masing-masing sayur yang ada di dalam kulkas sekarang? Coba kita selesaikan. Kita misalkan untuk tomat yaitu X, untuk kubis yaitu Y, dan untuk wortel yaitu Z. Nah, dengan ditanyakan berapa jumlah masing-masing sayuran yang ada di dalam kulkas sekarang. Nah, kita coba ya. Awalnya di dalam kulkas terdapat 2 tomat, 4 kobis, dan 5 wortel. Nah, kemudian ibu mengambil 1 tomat, 2 kobis, dan 1 wortel. Nah, di sini ibu memiliki 2 tomat, 4 kobis, dan 5 wortel. Lalu ibu mengambil, berarti dikurangi 1 tomat, 2 kobis, dan 1 wortel. Nah, kita misalkan tadi untuk tomatnya X, untuk kobisnya Y, dan untuk wortelnya Z. Kita bentuk menjadi bentuk aljabar. Untuk 2 tomat menjadi 2X, 4 kobis menjadi 4Y, untuk 5 wortel menjadi 5Z. Nah, untuk yang 1 tomat menjadi X, untuk 2 kobis menjadi 2Y, dan untuk 1 wortel menjadi Z. Nah, maka bentuk aljabarnya menjadi
2x plus 4y ditambah 5z dikurangi x plus 2y plus z. Nah, seperti di operasi penjumlahan pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas itu. Kita sendirikan dulu yang sukunya sama. Nah, di sini dia sama-sama memiliki pangkatnya 1 dan variabelnya sama-sama x, y, z. Kita samakan, kita sendiri-sendirikan dulu, kita kelompokkan. Yang pertama, 2x dikurangi x ditambah 4y dikurangi 2y ditambah 5z kurangi z. Nah, di sini kita sederhanakan ya. 2x dikurangi x, 2x dikurangi x, 2 dikurangi 1. Jadi 1. Karena konstanta itu 1 tidak perlu ditulis lagi, menjadi x saja. Nah, sekarang 4y dikurangi 2y mendapat hasil 2y. 5z dikurangi z, 5 dikurangi 1 yaitu 4. Untuk variabelnya langsung ditulis saja, yaitu z. Nah, setelah kita mendapat hasil x plus 2y plus 4y, dengan sisa sayuran di kulkas itu 1 tomat, 2 kopis, dan 4 wortel. Nah, setelah itu ibu membeli lagi, ditambah 1 tomat, 2 kopis, dan 2 wortel. Menjadi bentuk aljabarnya 2 ditambah 2y ditambah 4z ditambah x plus 2y plus 2z. Nah, seperti tadi, kita kelompokkan dulu yang variabelnya sama, yang pangkatnya sama kita kelompokkan dulu. Nah, di sini x sama x, y sama y, dan z sama z. Nah, yang pertama, x ditambah x, lalu ditambah 2y ditambah 2y, lalu ditambah lagi 4z ditambah 2z. Nah, setelah itu kita sederhanakan. X ditambah x yaitu 2x, ditambah 2y ditambah 2y yaitu 4y, lalu 4z ditambah 2z jadi 6z. Nah, menjadi 2x plus 4y plus 6z. Jadi, jumlah masing-masing sayuran yang ada di dalam kulkas sekarang adalah 2 tomat, 4 kopis, dan 6 wortel. Oke, yang selanjutnya kita ke contoh yang nomor 3. Melati pergi ke toko grosir. Ia membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Tentukan bentuk aljabar dari banyak buku yang dibeli Melati. Nah, yang pertama, diketahui Melati membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Dengan ditanyakan bentuk aljabar dari banyak buku yang dibeli Melati. Nah, kita misalkan X adalah banyak buku yang ada di dalam kardus. Jadi, kita itu tidak tahu isi yang di dalam kardus itu berapa. Nah, jadi 2X plus 3. Bentuk aljabarnya menjadi 2 dikalikan X plus 3. Dengan X itu tadi banyak buku yang ada di dalam kardus. Seperti itu. Soal yang selanjutnya, yang nomor 4. Bayu mempunyai buku 7 lebihnya dari buku Anjab. Jika X mewakili buku Anjab, maka bentuk aljabar dari kalimat tersebut adalah. Nah, di sini diketahui buku Bayu sama dengan 7 lebihnya. Jadi ditambah buku Anjab. Nah, di sini kenapa operasinya menjadi plus? Karena dia lebihnya dari buku Anjab. Seperti itu. Nah, sedangkan buku Anjab kita misalkan dengan X. Nah, di sini menjadi X plus 7. Kenapa? Karena dalam bentuk aljabar, variabel itu berada di depan. Lalu, untuk konstantanya di belakang variabelnya menjadi X plus 7. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Kita ke contoh yang nomor 5. Di sini, Salwa membeli 7 buah apel dan 5 buah jeruk dengan harga 15.000. Bentuk aljabar dari kalimat tersebut adalah, di sini diketahui 7 buah apel dan 5 buah jeruk
dengan harga 15.000. Nah, kita misalkan buah apelnya yaitu X, buah jeruknya yaitu Y. Nah, sehingga 7 apel ditambah 5 jeruk sama dengan 15. Dengan bentuk aljabarnya yaitu 7X plus 5Y sama dengan 15. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang contoh nomor 6. Dengan soal ukuran panjang sebuah persegi panjang adalah 3 cm lebih dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 34 cm, maka tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, di sini diketahui panjangnya 3 lebih dari lebarnya. Dengan bentuk aljabar L ditambah 3, lebar ditambah 3. Nah, juga diketahui kelilingnya yaitu 34. Dengan ditanyakan luas persegi panjang tersebut. Nah, coba kita hitung. Karena di sini diketahui 34 itu kelilingnya, maka coba kita mencari lebarnya dengan rumus keliling. Keliling itu rumusnya, keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Nah, coba kita masukkan untuk kelilingnya. Kelilingnya itu 34. Sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, setelah itu coba kita substitusikan. P-nya itu L ditambah 3. Untuk P-nya coba kita masukkan L ditambah 3. Menjadi 34 sama dengan 2 dikali L tambah 3 tambah L. Nah, setelah itu kita sederhanakan dulu. 34 sama dengan 2 dikalikan L tambah L menjadi 2L, lalu ditambah 3. Nah, setelah itu kita kalikan dulu. 34 sama dengan kita kalikan yang 2 kalikan 2L menjadi 4L ditambah 2 kalikan 3 jadi 6. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Yang 6 ini bisa disederhanakan, kita kurangi dengan 34. Dengan kita pindah ruasnya. Yang 6 kita pindah ke ruas kiri. Menjadi yang tadinya plus 6, positif 6, itu kita pindah ruas menjadi min 6. Jadi 34 min 6 sama dengan 4L. Kita sederhanakan. 34 dikurangi 6 itu berapa? Ya, 28 sama dengan 4L. Nah, setelah itu kedua ruas kita bagi 4. Coba 28 dibagi 4 berapa? 7. Nah, untuk yang 4L kita bagi 4. Oh, ternyata habis, sisanya 1. Oh, jadi L. Jadi L-nya yaitu 7. Nah, setelah itu kita substitusikan ke P sama dengan L plus 3 untuk mencari P-nya itu tadi. Nah, P-nya P sama dengan L ditambah 3. L-nya tadi berapa? Ya, L-nya itu tadi 7. Nah, kita masukkan untuk L-nya menjadi P sama dengan 7 ditambah 3. Nah, dengan hasil P-nya itu 7 tambah 3, 10. Benar. Nah, sekarang tadi kita sudah mengetahui panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Jadi, bisa toh dihitung untuk luasnya. Nah, langsung saja untuk luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar. Benar sekali adik-adik. Nah, kita masukkan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kita masukkan untuk panjangnya tadi berapa? 10 dikalikan lebarnya 7. Nah, mendapatkan hasil 10 kalikan 7 yaitu 70 cm persegi. Oke, contoh yang selanjutnya di sini. Seorang kakak berumur 7 tahun lebih tua dari umur adiknya. 3 tahun yang lalu, umur kakak 2 kali umur adiknya. Nah, ditanyakan, tentukan umur kakak dan adik. Di sini kita misalkan umur kakak yaitu K,
umur adik yaitu A. Yang kalimat pertama, seorang kakak berumur 7 tahun lebih tua dari umur adiknya. Dengan bentuk aljabarnya menjadi K sama dengan A ditambah 7. Kenapa ditambah 7? Karena di sini umur kakak 7 tahun lebih tua dari umur adiknya. Jadi A ditambah 7. Nah, untuk kalimat yang selanjutnya, 3 tahun yang lalu umur kakak 2 kali umur adiknya. Menjadi bentuk aljabarnya K dikurangi 3 sama dengan 2 kali A kurangi 3. Nah, kenapa di sini ada operasi pengurangan? Karena di sini jelas 3 tahun yang lalu. Yang lalu berarti min 3. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, substitusikan persamaan 1 ke 2. Di sini untuk persamaan satunya tadi K sama dengan A plus 7. Untuk persamaan 2 yaitu K min 3 sama dengan 2 kali A min 3. Di sini kita coba yang K min 3 sama dengan 2 kali A min 3. Nah, di sini K-nya tadi berapa? K-nya A plus 7 dikurangi 3 sama dengan 2 kali A min 3. Nah, coba kita sederhanakan. A ditambah 7 kurangi 3 berapa? 4 sama dengan 2 kali A yaitu 2A. Lalu 2 kali minus 3 yaitu minus 6. Saya ulangi lagi, menjadi hasil A plus 4 sama dengan 2A min 6. Nah, setelah itu kita pindah ruas. Yang pertama, yang ruas kiri kita konstantanya saja. 4 ditambah 6. Kenapa ditambah? Karena kan yang ruas kanan tadi minus 6. Kalau kita pindah ruas, nah bentuk operasinya ini berubah. Yang awalnya minus menjadi plus. Nah, kita pindah. 4 plus 6 sama dengan 2A min A. Nah, kenapa min lagi? Ya karena yang ruas kirinya tadi A-nya kan bentuknya positif. Kita pindah ke kanan menjadi bentuknya minus. Kita ubah yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, dengan 4 plus 6 sama dengan 2A min A. Nah, kita sederhanakan lagi. 4 plus 6 yaitu 10. Sama dengan 2A kurangi A. 2 kurangi 1. 1 variabelnya A. Kalau konstanta, kalau koefisien itu kan 1 tidak usah ditulis lagi. Nah, karena 1 itu sama halnya dengan nilainya A. 1A itu sama halnya dengan nilainya A. Nah, setelah itu kita peroleh nilai A-nya itu 10. Untuk umurnya adik itu 10. Nah, kita cari untuk yang umurnya kakak. Di sini untuk yang persamaan 1 tadi adik-adik, kita substitusikan untuk K sama dengan A plus 7. Nah, K sama dengan A plus 7 itu A-nya kita masukkan. A-nya tadi kan 10 ditambah 7. Jadi K sama dengan 10 ditambah 7 yaitu 17. Jadi umur kakak dan adik adalah 17 tahun dan 10 tahun. Saya ulang lagi. Untuk umur kakak yaitu 17 tahun dan umur adik yaitu 10 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah contoh yang nomor 8. Diketahui jumlah 3 bilangan genap secara urut adalah 90. Bilangan yang paling besar adalah... Nah, di sini ditanyakan bilangan yang paling besar itu berapa? Nah, coba adik-adik. Bilangan genap itu kan bilangan yang kelipatannya 2. Pasti berkelipatan 2 dan diawali dengan angka 2. Nah, bilangan genap secara urut itu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, di sini karena bilangannya belum diketahui, kita misalkan dengan A ditambah A plus 2 ditambah A plus 4 sama dengan 90. Untuk A-nya yaitu suku yang pertama,
Untuk A plus 2 itu yang kedua, A plus 4 itu yang ketiga. Nah, setelah itu kita jumlahkan. A plus A plus A ditambah A, jadi 3A. Lalu 2 ditambah 4, yaitu 6, sama dengan 90. Jadi 3A plus 6 sama dengan 90. Nah, setelah itu coba kita sederhanakan. Nah, untuk yang variabel sendiri dan konstannya sendiri. Nah, untuk 6 itu kita pindah ruas ke kanan. Menjadi 3A sama dengan 90 min 6. Nah, kenapa di sini minus? Ya karena tadi 6 di ruas kiri itu kan tandanya positif. Nah, kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif, atau sebaliknya yang awalnya negatif menjadi positif. Nah, di situ mendapat hasil 3A sama dengan 90 dikurangi 6. Nah, 90 dikurangi 6 itu kan 84. Ya, benar sekali. Jadi 3A sama dengan 84. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi untuk mencari nilai A. Nah, jadi A sama dengan 84 dibagi 3, yaitu 28. Nah, di sini dijawab untuk yang A, mendapatkan hasil 28. Suku yang pertama yaitu 28. Nah, untuk yang suku yang kedua, A plus 2. Tadi kan sudah ditemukan untuk nilai A-nya yaitu 28. Nah, untuk kita mencari suku yang kedua, nilai A-nya itu kita masukkan. A plus 2 yaitu 28 ditambah 2, yaitu 30. Nah, sekarang suku yang ketiga, A plus 4. A-nya tadi 28 ditambah 4, yaitu 32. Nah, jadi untuk bilangan yang paling besar adalah 32.